Selamat datang di komunitas bisnis MetaWell. Kali ini kami akan membahas tentang BYL dan keterkaitannya dengan produk-produk dan program-program yang ada di MetaWell. Supaya tidak gagal paham, silakan disimak sampai selesai. Berikut pembahasannya. Oke, kita lanjut deep dive kita ya. Siap. Kali ini kita coba bedah catatanmu soal ekosistem MetaWhale. Fokusnya ke dua hal utama nih. Kota virtualnya, MetaWay, sama sistem NFT-nya yang namanya BYL. Betul, dua itu yang jadi sorotan utama kayaknya. Iya. Nah, misinya simpel aja sih. Kita pengen gali dari catatan ini apa sih yang bikin dua fitur ini potensial banget gitu. Mungkin bisa jadi gebrakan di dunia metaverse dan NFT. Oke, Siap, mari kita mulai. Pertama, MetaWay. MetaWay ya. Di catatanmu ini disebut bukan cuma dunia digital biasa, tapi sebuah ekosistem digital fungsional. Wah, kedengarannya keren ya. Tapi fungsional di sini maksudnya apa ya? Ada disebut soal kepemilikan tanah pakai NFT. Iya, itu kuncinya. Katanya bisa ngasilin duit pasif, kayak dari sewa atau pasang iklan. Terus bisa bangun bisnis juga, toko virtual, galeri, plus ada mekanisme play to earn. Betul, P2E. Kawin sama Axie Infinity, tapi integrasi keuangannya lebih dalam. Gimana tuh maksudnya? Nah, ini yang menarik. Jadi, penekanannya itu di kepemilikan nyata lewat NFT. Tanah virtualnya ya token NFT. Jadi secara digital, itu beneran punya kita. Oh, oke. Jadi kayak sertifikat digital gitu ya? Bisa dibilang gitu. Dan kita bisa kembangin properti itu. Mau bangun rumah virtual, toko, galeri, bisa. Terus, ya dimonetisasi. Dimonetisasi. Maksudnya cari duit dari situ? Iya, persis. Kayak properti di dunia nyata aja. Lokasi yang bagus, strategis, di pusat keramaian virtual gitu, atau yang pemandangannya bagus, pasti lebih dicari, lebih mahal. Masuk akal. Jadi ini bukan cuma soal tampilan visual aja, tapi beneran soal bangun aset digital yang ada nilainya. Terus soal P2E tadi, ya artinya main game di MetaWorld itu bisa dapat aset atau token beneran. Oke. Terus aspek gamenya gimana? Ada mini game disebutin, Snakes, PvP, turnamen juga. Iya, ada itu. Minigame, turnamen, hadiahnya token CIS. Ada juga pusat sosial buat kumpul, kolaborasi. Dan semuanya nyambung ya? Betul. Token CIS ini mata uangnya lah di sana, buat transaksi. Nah, NFT yang levelnya udah di-boost pakai BYL. BYL lagi, nanti kita bahas ya. Ya, NFT yang udah di-boost itu bisa buka fitur-fitur premium di MetaWorld. Terus ada peta jalannya juga, bertahap. Fase 1 bangun dasar-dasarnya, fase 2 ekonomi mulai tumbuh, fase 3 metaverse-nya lebih hidup lagi, pakai VR, AR, kerja sama dunia nyata. Cukup ambisius ya. Tapi balik ke ekonomi fungsional tadi. Gimana nilai atau duitnya muter di sana selain dari jual beli token CIS itu? Nah, pertanyaan bagus. Selain transaksi langsung pakai CIS, kayaknya nilai ekonomi itu datang dari aktivitas di dalamnya. Aktivitas. Iya, pendapatan pasif dari tanah NFT tadi, kan? Sewa, iklan. Terus untung dari bisnis virtual yang kita bangun, hadiah dari game dan turnamen itu P2E-nya. Plus nilai tambah dari NFT yang levelnya naik gara-gara BYL itu. Jadi banyak sumbernya ya? Kelihatannya gitu. Jadi ini upaya bikin aliran nilai yang lebih kompleks, nggak cuma ngandelin spekulasi harga token aja. Mungkin itu maksudnya integrasi keuangan yang lebih dalam tadi. Mencoba meniru ekonomi real gitu. Oke, paham. Jadi MetaWell ini kayak fondasinya ya, tapi katanya ada elemen kunci lain yang kayak ngikat semuanya, BYL. Nah, ini dia. BYL, Boost Your Level. Di catatanmu disebut game changer. Kenapa bisa gitu? Apa bedanya sama misalnya program referral biasa? Jadi gini, BYL ini intinya itu sistem buat naikin level NFT kamu. Naiknya berdasarkan aktivitas kamu di ekosistem MetaWhale. Aktivitas lagi ya kuncinya. Iya. Nah, ini yang bikin beda. NFT-nya jadi aset yang dinamis, bisa ngasilin pendapatan, bukan cuma gambar statis aja. Beda sama referral biasa yang cuma ngasih hadiah kalau kita ajak orang join kan. Sistem hadiah BYL ini katanya berjenjang. Berjenjang. Iya, jadi dia ngasih penghargaan buat pertumbuhan jaringan di bawah kita secara keseluruhan. Bukan cuma orang yang langsung kita ajak. Tujuannya ya biar pertumbuhan komunitasnya lebih organik, lebih tahan lama. Wah, oke. Ini mulai menarik banget. Manfaatnya kedengaran signifikan. Pertama, katanya bisa ngatasin masalah klasik NFT mati. Iya, itu masalah umum ya. Iya kan? Iya. Yang nilainya sering anjlok gitu aja. Gimana cara BYL ini biar NFT nggak mati?
Terus ada juga soal utilitas nyata sama integrasi ke produk MetaWell lain, TNS, WDEX. Oke, soal NFT mati. Idenya gini, nilai NFT kamu itu nggak cuma dari kelangkaan atau hype awal aja, tapi dari level NFT itu. Level yang naik karena aktivitas tadi. Tepat. Levelnya naik kalau kamu aktif di ekosistem. Main game di MetaWhale, pakai fitur DeFi mereka kayak transaksi finansial tanpa bank, atau ikut di GameFi-nya. GameFi, game yang ngasih hasil finansial itu ya. Betul. Jadi, selama kamu aktif, NFT kamu itu hidup, punya nilai lebih, bahkan bisa ngasih keuntungan di produk lain. Nah, integrasi itu maksudnya NFT yang levelnya tinggi itu ngasih kamu benefit di seluruh platform MetaWhale. Oh, jadi nggak cuma di satu tempat aja gunanya? Enggak, itu yang dimaksud utilitas nyata. NFT-nya ada gunanya terus, nggak cuma di awal. Oke. Jadi nilainya terikat sama seberapa aktif kita ya, bukan cuma jadi pajangan digital. Persis. Dan kalau kita lihat gambaran besarnya, BOL ini dirancang buat menciptakan permintaan yang berkelanjutan buat token CES, sekaligus ngasih penghargaan buat partisipasi aktif. Biar nggak pampendam gitu ya? Nah, itu tujuannya. Menghindari skema itu. Catatanmu kan bilang BOL ini tulang punggung ekosistem penghasilan MetaWhale. Ngubah pemegang pasif jadi dia penerima penghasilan aktif. Dan katanya lagi di tes tahap akhir ya? Iya, disebutin gitu. Lagi tahap pengujian akhir. Oke. Jadi kalau coba kita rangkum nih dari catatanmu, MetaWhale ini lagi coba nyatuin dunia game atau GameFi, keuangan atau DeFi, sama kepemilikan komunitas. Secara mendalam, MetaWhale itu jadi kayak panggung ekonomi virtualnya. Iya, wadahnya. Sementara BYL ini fungsinya kayak mesin pendorongnya gitu ya, biar aset digital NFT-nya tetap relevan, berguna, dan nilainya bisa berkembang terus. Bener gitu ya kira-kira nangkapnya? Tepat sekali, udah pas itu rangkumannya. Dan sumber ini ninggalin kita pertanyaan reflektif yang cukup dalam sih. Oh ya, apa tuh? Mungkinkah MetaW ini jadi semacam cetak biru metaverse masa depan? Tempat di mana main game, cari uang, kumpul komunitas itu ya nyatu aja gitu. Terus, apakah BYL ini beneran bisa jadi masa depan kripto? Dengan mengubah cara kita lihat NFT dari cuma koleksi pasif jadi aset yang aktif menghasilkan. Wah, pertanyaan besar itu. Iya kan? Nah, ini satu pemikiran buat kamu renungkan. Kalau lihat gimana MetaW sama BYL ini dirancang saling terkait erat, seberapa dekat sih kita sebenarnya sama ekonomi digital di mana batas antara main, investasi, sama sosialisasi itu, ya udah, mulai kabur aja gitu. Nggak jelas lagi bedanya. Wow, oke. Itu pemikiran yang menarik banget buat dibawa pulang. Makasih banyak ya udah gabung di Deep Dive kali ini. Sama-sama. Semoga rangkuman dari catatanmu tadi bisa ngasih perspektif baru buat kamu pertimbangkan ya.